Halo, langsung aja ya kita bahas. Em, Sumber yang Anda bagi ini nunjukin satu hal penting banget nih, soal apa yang bikin inovator itu beda. Ternyata salah satunya jago menghubungkan ide-ide. Ide yang kelihatannya ya nggak nyambung sama sekali. Nah, kita mau coba ngulik ini lebih dalam berdasarkan buku Innovators DNA. Oke, jadi misi kita kali ini apa nih? Ya, bongkar gimana sih cara kerja skill asosiasi ini. Dan kenapa ini penting buat Anda pahami. Pernah nggak sih kepikiran gimana gitu ide awal Salesforce? Atau bahkan Google? Seringnya ya itu tadi, kuncinya di kemampuan menghubungkan titik-titik yang nggak terduga. Yuk kita bedah bareng. Steve Jobs pernah bilang kan, kreativitas itu cuma menghubungkan berbagai hal. Jadi ini bukan sekadar soal mikir out of the box gitu ya, tapi lebih kayak kemampuan detektif ide. Melihat petunjuk, pengalaman yang sama kayak orang lain, tapi nemu hubungan yang orang lain nggak lihat. Nyambungin yang tadinya misah. Betul, betul. Einstein malah nyebutnya permainan kombinatorial. Maksudnya, pemikiran itu kayak main bongkar pasang ide. Ngambil potongan-potongan pengetahuan yang ada, terus digabungin lagi dengan cara baru. Fokusnya emang di situ. Melihat koneksi yang lain nggak ngeh. Oke. Coba kita pakai contoh deh biar gampang. Mark Benioff. Sebelum dia bikin Salesforce, kan pengalamannya lama toh di Oracle, raksasa software. Nah, dia mulai kayak gelisah gitu, nanya, kenapa sih software perusahaan kok masih dijual, diupdate, pakai cara lama, lewat CD-ROM gitu kan? Padahal di luar sana udah ada model internet, kayak Amazon atau eBay. Pertanyaan itu penting banget. Ditambah lagi, dia ngamatin model bisnisnya Amazon, yang serba online, efisien. Nah, Benioff ini pintar banget. Dia menggabungkan dua dunia yang beda jauh. Istilahnya software korporat ketemu model Amazon. Wah, itu dia ya koneksinya. Iya. Hasilnya? Salesforce. Software sebagai layanan lewat internet. Jelas lebih murah, bisa diakses kapan aja, klien nggak usah repot instalasi. Ini benar-benar mendobrak pakem industri software waktu itu. Dan jadi solusi bagus buat bisnis kecil menengah. Contoh kuat gimana gabungin keahlian lama sama ide dari luar bidang kita. Menarik banget ya. Jadi ide-ide baru itu sering munculnya di persimpangan gitu ya? Persimpangan pengalaman yang beda-beda. Ada istilahnya kan, Medici Effect. Dari Franz Johansson. Ngerujuk ke zaman Florence dulu, waktu keluarga Medici ngumpulin seniman, ilmuwan, filsuf. Betul. Ledakan kreativitas. Tempat kayak konferensi TED sekarang juga kayaknya mencoba bikin persimpangan ini ya? Bisa dibilang gitu. Tapi sebenarnya, nggak harus soal tempat fisik juga. Para inovator sejati itu, mereka secara sadar membangun semacam TED di dalam kepala mereka sendiri. Maksudnya gimana tuh? Ya dengan terus-menerus aktif, bertanya, ngamatin lingkungan, ketemu orang-orang dari latar belakang beda-beda, terus nggak takut buat coba-coba bereksperimen. Seumur hidup, fondasi pengalaman yang kaya dan beragam ini yang jadi bahan bakar utama pemikiran asosiatif mereka. Oke. Jadi kita udah lihat contoh Salesforce, terus ide Medici Effect, tapi gimana sih sebenarnya proses nyambungin ini terjadi di otak kita? Ternyata otak kita itu nyimpen infonya Nggak kayak kamus yang rapi per abjad gitu. Enggak. Satu ide itu nyambung ke banyak ide lain. Kayak jaring laba-laba kompleks banget. Makin beragam isi kepala Anda, makin banyak potensi sambungan baru pas ada info baru masuk. Makanya analogi itu sering efektif. Misalnya ya pertanyaan simpel kayak, gimana kalau kita jadi Uber untuk X? Oh iya bener juga. Nah, itu bisa langsung micu ide lain. Kayak Neighbor itu, yang intinya Airbnb buat tempat nyimpan barang. Berarti ini kabar baik dong ya? Kemampuan asosiasi ini bisa dilatih, kayak otot gitu. Tepat sekali. Bisa banget dilatih. Dan cara melatihnya, yaitu tadi, dengan konsisten ngasah 4 pemicu inovasi lainnya. Bertanya, mengamati, berjejaring, sama bereksperimen. Riset di buku ini nunjukin korelasi kuat loh. Orang yang rajin ngelakuin 4 hal itu, kemampuan asosiasinya jadi jauh lebih tajam. Ini juga nyambung ke konsep orang berbentuk T atau T-shaped. Oh, yang dicari perusahaan kayak IDEO itu ya? Iya, betul. Ahli di satu bidang, tapi wawasannya luas di banyak bidang lain. Biar bisa bikin koneksi lintas disiplin. Wah, oke. Ada tips praktis gak nih buat kita-kita yang mau melatih otot asosiasi ini? Ada. Beberapa cara simpel yang bisa Anda coba langsung. Misalnya, coba paksain asosiasi. Maksudnya?
Ambil aja benda acak di sekitar Anda, misal pulpen atau gelas. Terus, coba hubungkan benda itu sama masalah yang lagi Anda pikirin. Kenapa ini bisa works? Ya karena maksa otak keluar dari jalur mikir yang biasa. Cari sampungan baru yang aneh sekalipun. Oke, menarik. Ada lagi mungkin? Bisa juga coba pakai topi perusahaan lain pas lagi brainstorming. Misalnya, tanya ke diri sendiri atau tim, kalau Google ngadepin masalah ini, mereka bakal ngapain ya? Atau pakai metafora. Gimana kalau layanan kita ini dibikin semudah mesan kopi online? Teknik-teknik kayak gitu tuh mendorong kita ngelihat masalah dari sudut pandang yang sama sekali beda. Nah, dari situ bisa muncul asosiasi yang nggak kepikiran sebelumnya. Dan yang kesimpulannya nih buat Anda para pendengar, kemampuan berasosiasi ini bukan sulap bukan sihir ya, tapi ini inti dari banyak inovasi keren di luar sana. Dan ini adalah hasil dari ya secara sadar ngumpulin pengalaman yang beragam. Plus ngelatih diri terus buat bertanya, ngamatin, ketemu orang baru, dan berani coba-coba. Dan yang paling penting, ini adalah skill. Keterampilan. Artinya, bisa Anda kembangkan. Kayak kata Steve Jobs lagi tadi, orang kreatif itu kadang ngerasa sedikit bersalah. Karena mereka ngerasa nggak benar-benar nyiptain dari nol. Tapi mereka melihat sesuatu, mereka mampu nyambungin pengalaman-pengalaman mereka, terus ngerangkai hal baru dari situ. Nah ini nih bagian buat Anda renungkan. Coba deh pikirin, persimpangan unik apa aja sih yang ada dalam pengalaman Anda sendiri saat ini? Mungkin ada bidang pengetahuan atau keahlian lain yang beda banget sama kerjaan Anda sekarang. Coba deh minggu ini sengaja jelajahi satu bidang baru itu. Siapa tahu itu bisa memicu koneksi dan ide baru yang belum pernah terpikirkan sebelumnya.